berhubungan ke adat selalu dengan identik dengan ulos. Dan ada beberapa aliran Kristen yang kontra dengan ulos ini, bahkan sampai bakar ulos atau seperti apa. Mungkin ini sejarah ulos ini sampai ke kontra yang tadi ini. Boleh Amang siapa nih? Amang Bang Uji kali. Jadi yang pertama, pahami dulu ulos itu apa sebenarnya. Jadi ulos itu secara filosofi adalah simbol pemberian hula-hula kepada Boru. Itu simbol. Tapi kalau misalkan saya katakan misalnya ini ulos ini ada di sini bermotif Gorga Delihan Netul, saya bilang Delihan Netul ini mengajarkan ini, harus lagi anti. Mari kita lihat bahwa apapun kita bilang kan itu ulos ini kan nggak bisa bilang apa-apa. Tapi omongan secara simbolik disampaikan dengan sesuatu itu kan memberi semangat, memberi spirit gitu kan. Apa bedanya misalnya seorang motivator mengatakan sesuatu? Apa bedanya misalnya kalau kita mengatakan anggiat, semoga, itu kan doa. Hubungan ke adat selalu dengan identik dengan ulos. Dan ada beberapa aliran Kristen yang kontra dengan ulos ini, bahkan sampai bakar ulos atau seperti apa. Mungkin ini sejarah ulos ini sampai ke kontra yang tadi ini. Boleh Amang siapa nih? Amang Bang Uji kali. Jadi yang pertama kita harus pahami dulu ulos itu apa sebenarnya. Jadi ulos itu secara filosofi adalah simbol pemberian hula-hula kepada Boru. Itu simbol. Jadi ulos itu bisa berupa kain tenun, bisa berupa tanah. Iya, pemberian ulos nasora buruk. Kemudian ada lagi ulos tinonun sadari, itu berupa uang. Iya. Jadi yang pertama secara etimologi bahwa ulos itu awalnya adalah desisan sebenarnya. Jadi orang Batak tinggal di daerah yang secara iklim dingin, itu sebenarnya desisan dari Yanakon atau anak ulos itu. Oke. Belas ulos. Jadi kan bisa kita duga pada awalnya bahwa ulos itu bukan berupa benang yang ditenun, tapi bisa juga bulusan, selimut, atau yang bisa menghangatkan. Nah, sehingga dalam aturannya adalah siapakah yang bisa memberikan ulos dan siapa yang menerima. Ulos itu diberikan oleh orang tua kepada anaknya, hula-hula kepada borunya. Jadi dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Jadi nggak boleh saya mengulusi hula-hula saya. Itu berbeda dengan falsafah ketika diterangkan bagaimana filosofi pemberian ulos di Pak-Pak misalnya. Di Pak-Pak kan Boru yang memberikan ulos kepada hula-hula. Nah, kemudian bagi orang Batak itu ada 3 sumber panas yang sangat dibutuhkan dalam kehidupannya. Yaitu sumber panas yang ada dari matahari, kemudian sumber panas yang dari yang lebih fleksibel itu ada, yang lebih praktis itu adalah ulos dari kain tenunan. Dan di secara kepercayaan ini kan sebenarnya bukan hanya untuk mengulusi badan ya, bukan kan, tetapi sebagai perlambang untuk menguatkan, meneguhkan jiwa, kan itu kan. Kita tidak salah secara filosofi dengan pemberian ini, karena memang jiwa orang Batak itu kan ada dalam sehelai ulos. Misalnya seperti ulos yang saya dari segi semiotika dia ini kan ulos mengiring. Ulos mengiring misalnya. Ini diberikan kepada ketika anak lahir. Jadi secara filosofi si orang Batak itu berkeinginan supaya mengiringkan anak, mengiringkan Boru misalnya. Jadi ini ada narasi. Ya, ada pesan yang ada narasi di sini yang melambangkan misalnya ulos pinucan misalnya, atau ulos ragi hidup.
ada di sini lambang-lambang yang secara filosofi bisa dinarasikan. Kenapa misalnya ulos itu? Cara memakai ulos juga ada, misalnya harus kalau ama dia di sebelah mana, ina dia di sebelah mana, misalnya. Kemudian ulos ragi hidup itu misalnya ada lambang laki-laki di sini. Jadi nggak sembarangan. Oh, ragi hidup ya. Iya. Sumber apa itu? Sumber panas tadi itu panas untuk menghangatkan, bukan untuk membuat panas kan, tapi untuk menghangatkan. Nah, itulah ulos. Kemudian berkembang dia. Tadi saya katakan siapa yang berhak memberikan ulos, siapa yang berhak menerima ulos, kemudian jenis ulos apa yang diberikan ke siapa itu jelas ada aturannya. Misalnya kalau saya di sini misalnya menghadang ulos regilup atau pinucan, orang yang paham tentang ulos itu akan menegur saya, kamu belum bisa karena saya belum punya cucu. Karena ada tadi narasi di sini yang menjelaskan itu, kan itu kan? Ada tingkatan-tingkatan berarti. Ada tingkatannya. Dan misalnya ulos suri-suri misalnya, kalau misalkan kita lihat, kita setir dari lagu-lagu itu, ulus suri-suri manobuko tidak tonga-tonga katanya kan, itu kan ulus suri-suri itu kan bisa untuk misalnya untuk anak gadis misalnya kan, ada yang seperti itu, ada yang dikhususkan untuk kain gendong misalnya kan, nah, ada misalnya kalau ulus pasamot itu misalnya ragi hotang, nggak mungkin dikasih sadum. Dan ulus itu mengalami perkembangan seperti sadum misalnya, itu bukan ulusnya Batak Toba itu, tapi itu dari pengaruh selatan. Oh, gitu. Iya. Nah, dan Partonon itu dengan keempuannya itu kan ahli empu itu Partonon itu, karena dia sangat paham tentang narasinya ini. Misalnya di sini ada siratnya, ini ada bacannya juga, ada bacannya. Jadi kemudian dalam perkembangannya kan ulus itu mengalami perkembangan karena memang ya kebudayaan itu kan harus bisa mensejahterakan pemiliknya kan itu kan. Kemudian dari ulus ini terlahirlah industri fashion. Itu tidak salah, kan? Jadi kan ada motif ulus yang dibuatkan di dalam kain. Itu bukan ulos kan itu kan, tapi motifnya. Motif ulos itu misalkan kan ada pakaian-pakaian baju, misal seperti yang saya pakai ini misalnya. Ini kan motifnya ragi hidup kan itu kan, yang ini. Tidak salah, karena bukan sebagai bukan ulos yang digunakan sebagai adat kan. Inovasi lah ya. Inovasi. Kreativitas. Ya, tidak salah. Nah, terkait dengan bagaimana sebenarnya pandangan, mungkin ini sedikit misalnya sekte yang tertentu, untuk ini ya, kalau menurut saya ya ini kan benda mati kan itu kan, ada unsur estetikanya. Dan saya kira kalau misalkan dia membandingkan Partonon penenun yang zaman dahulu itu, mungkin dia membaca mantra atau ini, saya pernah melihat Partonon sambil menyanyikan lagu Huria. Dia berdoa. Mudah-mudahan memang ada doktrin yang menyampaikan sejarah ulus ini ya dari darah. Itu makanya jadi mereka anggap ini ulus ini berhala. Iya, tapi kan ulus yang pakai darah itu berapa helai rupanya. Misalnya. Nah, itu kan dulu. Tadi saya katakan ada Partonon, saya dengar, saya lihat dia sambil lagu gereja dia sekarang. Sambil didoakan dia ulusnya itu supaya yang memakai ulus itu supaya terberkati. Hidupnya makmur sentosa. Jadi kenapa harus kita jauh lagi ke belakang? Atau dia pernah lihat itu, pakai darah itu? Ya seperti apa yang mereka katakan itulah gitu. Iya, tapi kalau misalkan saya katakan misalnya ini ulus ini ada di sini bermotif Gorga Delihan Netulu, saya bilang Delihan Netulu mengajarkan ini, harus lagi anti. Benar. Tentang itu. Mungkin perspektif orang yang beda-beda. Ulos sebagai identitas ya, identitas Batak ya, boleh tah?
Saya katakan tadi jiwa orang Batak ada dalam dalam sehelai ulos. Tidak hanya sekedar identitas lagi. Oke, Bukan hanya- jiwa orang Batak. Oke, itu jawabannya teman-teman. Jadi karena memang kalau udah dikaitkan dengan doktrin-doktrin yang kontra, selalu memang dibawa-bawa ke belakang nih. Nah, untungnya Pak Bang Muji tadi sudah menyampaikan secara detail ya, kalau memang ada pesan-pesan moralnya dan juga dibuat dengan nyanyian huria tadi. Iya. Apa yang salah? Ada yang salah di situ. Iya, siap. Jadi memang ya selalu itu terkait dengan fanatisme yang katakanlah berlebihan dari pemaknaan mengenai ulus ini. Kalaulah misalnya benar, ada dulu mungkin ceritanya begitu, tapi apakah lantas, ini kan benda mati sebenarnya. Iya, ulus itu benda mati dan sejauh mana itu mengurangi kadar keimanan kita misalnya, itu secara diskusi itu kan patut kita pertanyakan ya kepada orang yang menganggap katakanlah yang sampai mengharamkan ulus gitu. Sejauh mana katakanlah ini bisa melunturkan iman dia, kan itu kan menjadi pertanyaan yang sederhana sebenarnya. Entah bagaimanapun ini misalnya kan gitu. Jadi itu selalu berkaitan dengan fanatisme yang sebenarnya tidak semua, ada juga yang bisa yang kita sebutkan, tapi memang mereka tidak mengatakan lah misalnya seperti yang kemarin dalam diskusi kita, mereka tidak mengatakan bahwa ini mangulusi todim. Iya. Asalnya jangan disebutkan itu mangulusi todim, mangulusi badamu maon. Kalau itu katanya boleh di kami katanya, tapi kami tidak sepakat bahwa itu kami sebut sebagai mangulusi todim. Jadi kalau ada yang mangulusi sudah kami wanti-wanti itu, jangan namang disebut manginang mangulusi todim, mangulusi badamu maon anggoi boy hami, angkona lebih moderat misalnya. Walaupun memang seperti kita katakan tadi bahwa sebenarnya orang Batak memaknai, mari kita lihat bahwa apapun kita bilang kan itu ulus ini kan nggak bisa bilang apa-apa. Tapi omongan secara simbolik disampaikan dengan sesuatu itu kan memberi semangat, memberi spirit itu kan, memberi spirit bagi kita. Apa bedanya misalnya seorang motivator mengatakan sesuatu? Apa bedanya misalnya kalau kita mengatakan anggiat, semoga, itu kan doa yang diperantarai dengan suatu simbol gitu. Apakah kita mengatakan lantus melangkahi hak Tuhan, mengatakan gabe muruk matuannya itu ngapari baik kodo merhiteulus. Saya pikir terlalu dangkal kita memaknai seperti itu. Iya. Toh ujungnya kan Tuhan yang menilai. Bagaimana kita katakan bahwa ulus itu sejarahnya itu tadi termasuklah memberi kehangatan, ya memberi spirit, ya. Itu kan bisa melalui kata-kata, melalui simbol-simbol yang kita berikan. Dan tentu tidak mungkin kita melakukan itu dengan memberikan jas. Karena kita tidak mengenal jas. Iya, kita tidak akan memberikan itu dengan sutra misalnya. Tentu kita lakukan itu dengan apa yang ada di kita, di orang Batak dulu. Itu maksudnya. Jadi mari kita membuka wacana berpikir yang lebih apa daripada langsung dibatasi oleh sebuah fanatisme. Cukup jelas semuanya. Yang anti-anti ulus tolong perhatikan. Jadi ini memang sudah lama ini permintaan teman-teman, ya boleh kita katakan karismatik dengan AKBP contoh ya. Banyaknya anak muda yang datang dari kampung, yang mungkin saya juga dulu kayak GKPI tiba-tiba ke Medan atau ke Jakarta karismatik. Ini berubah nih karena ketidakpahaman dengan ini. Dan orang yang tidak punya wawasan ini ketika didoktrin kan langsung masuk ke mereka nih. Itu yang menjadi, yang mungkin tadi kurang edukasi dari orang tua ke anak. Nah pada akhirnya bisa kita sampaikan di sini. Ya puji Tuhan, ada 3 orang hebat di sini yang bisa mampu menyampaikan semuanya dengan clear ya, dengan jelas bahwasanya kehadiran ulus itu, kehadiran ulus Batak ini juga tidak ada hubungannya perihal yang dianggap berhala itu. Ini, jadi terjawab sudah.